Pasca ditangkapnya pemilik daycare di Depok yang telah menganiaya dua balita, yakni Meita Irianti alias Tata, kini telah menjadi tersangka. Polisi menyatakan masih mendalami apa motif dan juga sebab pelaku tega melakukan penganiayaan tersebut. Lalu adakah korban lain dari pendalam pemeriksaan tersangka maupun saksi yang ada? Dan untuk menjawabnya sudah tersambung dari luar studio bersama kami Kapolres Metro Depok, Kombes Polisi Arya Perdana. Selamat sore, Pak Arya. Sore, Mas. Baik, terima kasih sudah berkenan bergabung Pak Arya. Langsung saja, jadi artinya selain dua korban yang ada di video, adakah korban lain begitu yang menjadi korban penganiayaan dari pelaku ini, Pak? Ya, jadi kalau kita lihat dari video CCTV yang kita terima itu ada 3 video. Nah, 3 video ini ternyata dalam rentang waktu yang berbeda sehingga kita menduga ada korban lain yang belum melapor ke kita. Nah, ini masih kita dalami karena kita tanyakan kepada pemilik tempat, juga kepada saksi-saksi yang ada di sana. Sebenarnya yang dititipkan di sana itu ada sekitar 10 anak. Nah, kami sedang mencari identitas dari 10 anak tersebut. Apabila nanti sudah ada, maka kami akan berupaya untuk mencari tahu Oke. apakah ada anak-anak lain yang mengalami kekerasan juga. Oke, mana yang lebih prioritas begitu Pak? Mencari data dari ke-10 anak yang memang dititipkan di daycare tersebut, atau kemudian bisa jadi dari CCTV dengan rentang waktu yang lain, atau mungkin yang pernah bekerja di sana ataupun yang menjadi pengasuh di sana begitu, Pak Kapolres? Sekarang prioritas kita adalah melaksanakan penyidikan terhadap hal-hal yang sudah kita lakukan ya. Jadi 2 orang korban ini menjadi prioritas kita. Namun demikian tidak menutup ada korban lain. Maka kita tetap mendalami hal tersebut berdasarkan CCTV yang sudah kita terima, keterangan saksi yang sudah kita ambil, juga keterangan warga setempat yang melihat. Nah, ini semua menjadi prioritas, tetapi yang paling utama adalah kita melanjutkan penyidikan setelah kita menetapkan pemilik tempat bermain ini menjadi tersangka. Baik, baik. Pak Arya, ini yang juga publik ingin tahu. Sebetulnya eh, penganiayaan tersebut tentu kita sesali begitu ya. Tapi apakah ini pertama kali dilakukan oleh pelaku atau jangan-jangan sudah beberapa kali tapi baru viral, baru terungkap saja begitu Pak? Ya, itu tadi ya. Jadi sebenarnya kan CCTV ini diambil oleh staff yang sudah resign. Nah, kebetulan diambil hanya 3 part saja, 3 part. Nah, kalau kita merujuk pada kejadian itu kan 1 bulan yang lalu. Kalau 1 bulan lalu kita ambil CCTV tentu sudah terhapus kan gitu ya. Jadi kita masih mencari kemungkinan lain. Apakah pelaku ini telah beberapa kali melakukan kekerasan terhadap anak, atau yang 3 itu saja kita masih mendalami itu. Karena memang kita perlu keterangan dari saksi dan nanti alat bukti yang ada di lapangan. Oke, Pak Kapolres, apakah sejauh ini pemeriksaan itu sudah meliputi soal tes psikologi juga Pak untuk pelaku untuk mengetahui apakah memang dia tipe yang meledak-ledak atau memang yang penuh amarah begitu? Kalau dari pelaku sendiri kita belum melakukan tes psikologi, kita masih melakukan pemeriksaan secara uh, terus-terusan begitu ya. Kebetulan pelaku juga dalam kondisi yang kurang sehat, sehingga saat ini kita belum bisa terlalu dalam. Tetapi untuk keterangan awal itu sudah cukup. Cuma untuk mendalami lagi keterangan tersebut, kita masih butuh waktu karena saat ini pelaku dalam kondisi yang kurang sehat. Oke, baik. Pak Arya, apakah juga ada penampingan begitu Pak untuk korban yang juga masih anak-anak yang juga pasti ini orang tuanya terpukul begitu atas kasus ini? Ya betul, jadi ada pendampingan. Kita sudah minta dari Dinas PPA Kota Depok, juga dari Kementerian PPA, itu mendampingi anak-anak tersebut dan memberikan support secara psikologi kepada anak-anak tersebut, dan akan terus didampingi untuk nanti visum psikiatrikumnya. Ini menjadi alat bukti juga, di mana anak yang mungkin visum secara fisik tidak terlihat, tetapi kita akan lihat apakah traumatiknya itu cukup berat sehingga bisa kita jadikan alat bukti untuk menjerat tersangka nantinya. Oke, artinya hasilnya belum keluar hingga hari ini begitu Pak Arya? Ya belum, kalau yang satu lagi korbannya belum. Oke, baik Pak Arya, apakah kemudian pelaku ini
eh, dari hasil pemeriksaan tentunya, pernah memang ada track record yang dengan emosional begitu atau kemudian menghadapi orang lain yang bukan anak-anak dengan treatment serupa begitu, Pak Arya? Kita masih dalam itu ya. Jadi Mhm, sementara saksi-saksi masih kita periksa, termasuk hari ini kita ada agenda memeriksa 3 orang guru yang pernah bekerja di tempat tersebut. Nah, nanti hasilnya akan kita sampaikan. mhm. Oke, apakah saksi ini hanya mereka yang orang sekitar, tetangga saja, atau kemudian yang pernah bekerja pun termasuk yang mengambil, video tadi kalau Anda katakan yang memang sudah resign begitu, itu juga menjadi daftar saksi yang akan diperiksa oleh polisi, Pak? Ya, jadi sudah diperiksa, jadi bukan akan diperiksa, sudah Mhm, diperiksa. Justru karena staff itu kan yang lapor pertama kali mhm, kepada orang tua korban, jadi itu yang pertama kita periksa. mhm. Nah sekarang tadi saya sampaikan juga sebelumnya, ada 3 orang guru yang pernah bekerja di situ yang saat ini masih menjalani pemeriksaan. Mhm. Oke, baik baik. Tentu kami, publik akan menunggu bagaimana, penyelidikan lanjutan terkait dengan kasus ini. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Arya, Kombes Polisi Arya Perdana, Kapolres Metro Depok telah bergabung sama kami. Selamat sore, sehat selalu, Pak.